Assalamualaikum, hai everyone, kenalin saya Nafika Treza Villanes dari kelas 8C, nomor presensi 20. Di sini saya bakal ngulas film yang berjudul Winter in Tokyo. Sebelum lanjut, kita nonton trailer filmnya dulu ya. Dari ratusan buku yang sudah kubaca, memang belum ada kalimat yang benar-benar membuatku mengerti tentang cinta. Karena ternyata cinta harus dirasakan untuk bisa dimengerti. Sandal Hello Kitty kamu ketinggalan tuh. Aku tidak suka gelap dan aku tidak bisa tidur dalam gelap. Satu-satunya orang yang bisa jatuh cinta gara-gara kejadian seperti itu, ya cuman kamu. Jangan lepaskan aku. Aku tidak akan pernah melepaskan kamu. Saya Yuri. Aku dan Yuri cuma berteman. Tapi kamu mencintainya. Ini sendal siapa? Sepertinya kekecilan untukmu. Haruka, dokter cinta. Tadi siang di rumah sakit, Keiko bertemu lagi dengan cinta pertamanya. Apa kamu bisa melepaskan Akira? Aku akan segera kembali ke New York. Maukah kamu ikut denganku? Keiko, kenapa harus takut gelap kalau ada banyak hal indah yang hanya bisa dilihat waktu gelap? Seperti hujan yang baru kita bisa mengerti ketika benar-benar jatuh di atas kepala kita. Hingga akhirnya, halaman pertama ceritaku adalah milik belasan musim dingin yang lalu. Nah, menurut kalian gimana nih? Bagus kan? Kalau menurutku pribadi sih, dari trailer filmnya itu udah keren banget. Kayak ada sedih plus happy-nya gitu. Oke, langsung aja kita cus ngulas filmnya. Winter in Tokyo merupakan film drama romantis Indonesia yang diadaptasi dari novel berjudul sama karangan Ilham Nathan. Film ini didistribusikan oleh NAV atau Navirindo Duta Audiovisual dan diproduksi oleh Unlimited Production bekerja sama dengan Maxima Pictures. Fajar Bustami didapuk sebagai sutradara, sementara naskah film ditulis oleh Titin Watimena dan diproduseri oleh UNK. Film ini rilis pada tanggal 11 Agustus 2016 dan durasi film ini adalah 103 menit. Film ini diperankan oleh Dion Wiyoko sebagai Kazuto Nishimura, Pamela Bowie sebagai Keiko Ishida, Morgan Oey sebagai Akira Kitano, Kimberly Ryder sebagai Yuri, Ferry Salim sebagai Shinzo, Brandon Salim sebagai Tomoyuki, dan Brigita Cynthia sebagai Haruka. Film Winter in Tokyo ini kisahnya menceritakan cinta yang dirasakan oleh seorang gadis keturunan Jepang dan Indonesia. Keiko Ishida yang diperankan oleh Pamela Bowie, pustakawan yang tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran Tokyo, mendapat tangga baru yaitu Kazuto Nishimura yang diperankan oleh Dion Wiyoko. Dia kembali ke Tokyo setelah 10 tahun tinggal di Amerika. Satu-satunya alasan kepulangannya untuk melupakan teman, tetangga, dan wanita yang ia cintai yang akan menikahi sahabatnya, yaitu Yuri yang diperankan oleh Kimberly Ryder. Perlahan, Keiko mulai akrab dengan Kazuto. Keiko yang masih dihantui oleh cinta pertamanya, Akira Kitano yang diperankan oleh Morgan Oey, mencoba menyangkal perasaannya sendiri. Apalagi setelah dia bertemu dengan Akira Kitano. Kazuto frustasi karena Keiko tidak pernah bisa memahaminya. Kemudian, Kazuto kehilangan ingatan. Itulah saat ketika Keiko menyadari bagaimana perasaannya tentang Kazuto. Film yang berjudul Winter in Tokyo dalam karangan Ilham Nathan ini bertemakan kisah percintaan yang penuh dengan berbagai macam persoalan. Perjumpaan pertama di Tokyo di musim dingin. Kebersamaan selama sebulan telah menumbuhkan perasaan beda. Lama-kelamaan mampu menepis cerita cinta masa lalu dan menyambut cinta baru. Saat cinta mulai tumbuh, banyak masalah yang perlu dihadapi. Amnesia yang dialami salah satu dari mereka telah merubah segalanya.
Namun, kekuatan cintalah yang menyembuhkan serta mempersatukan mereka dengan cinta yang sesungguhnya. Oh my god! Wow! Dapat disimpulkan dari film ini menceritakan tentang ketulusan cinta. Cinta yang suci dan apa adanya. Cinta itu tidak perlu dicari. Jika saatnya sudah tiba, ia akan datang dengan sendirinya. Butuh pengorbanan untuk mendapatkan cinta sejati, tapi ketahuilah, semua akan indah pada waktunya. Dari film ini, saya suka dengan temanya yang menceritakan tentang cinta dan kasih sayang. Jalan ceritanya pun sangat menarik. Di film ini, saya suka dengan peran Keiko, karena di film ini, sifat dan perilaku Keiko sangatlah mudah dicerna. Dan terdapat banyak kata mutiara, kata bijak, dan kata kutipan yang manis pada film Winter in Tokyo ini. Sayangnya, di film ini menceritakan tentang amnesia. Secara amnesia banyak sekali digunakan di film-film lain, jadi terkesan membosankan. Meski begitu, untungnya Winter in Tokyo masih terasa asik dinikmati, berkat chemistry antar tokohnya yang kuat. Hal ini juga ditambah satu kejutan manis di akhir film yang boleh dibilang sukses menyenangkan penonton. Juga, pembaca novelnya sendiri, ending Winter in Tokyo menyelamatkan keseluruhan filmnya. Bagi kalian pecinta genre romance, film Winter in Tokyo ini sangat recommended banget buat kalian. Karena film Winter in Tokyo tidak hanya romantis, tapi juga ada pesan moral mengenai makna cinta. Jadi, jika kalian ingin tahu apa makna cinta sebenarnya, kalian wajib sih nonton film ini. Nah, itu dia ulasan menurut saya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan pada video, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.